Satu unit rumah panggung ludes terbakar. Pejabat kabur usai tabrak warga hingga tewas. Pacu perahu tradisional warnai HUT ke-80 Republik Indonesia di Jambi. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, satu unit rumah kayu di Desa Penyengat Olah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ludes dilalap api. Kobaran api cukup besar lantaran material rumah yang terbuat dari kayu, ditambah kuatnya hembusan angin di lokasi kejadian. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Satu unit rumah kayu di Desa Penyengat Olah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ludes dilalap api. Kobaran api cukup besar lantaran material rumah terbuat dari kayu dan ditambah kuatnya angin di lokasi. Api sempat merembet ke rumah tetangga, menyebabkan dua rumah tetangga terdampak dalam kejadian ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang bermula dari kamar depan rumah. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang pergi berbelanja ke warung, sedangkan suaminya masih tertidur, tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tadi pas ke warung, sampai ke warung, orang warung ngomong, katanya di rumah kebakaran. Nanyolah sama mama, kan katanya dari kamar depan, korsleting listrik katanya. Cepat apinya. Berarti Ayu tadi jam berapa itu? Sekitar 7:30. 7:30. Itu pas Ayu ke warung itu udah lama terbakar? Tidak lama, ya. Cepat, langsung besar apinya. Ada barang yang sempat diselamatkan nggak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dampak kebakaran ini, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Riau sempat terganggu dan menyebabkan kemacetan. Petugas damkar dibantu TNI dan Polri turun tangan memadamkan api. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Untuk sementara dari penyelidikan kita, informasi kebakaran jam setengah tujuh pagi tadi, dikarenakan informasi awal korsleting di kamar tengah ya, kamar tengah menyambar ke mobil, lalu menyambar ke rumah sebelah. Demikian. Apa penyebabnya bang ya kebakaran ini bang? Untuk informasi awal pendahuluan dan masih dalam penyelidikan ini korsleting. Demikian. Bang, ini ada berapa rumah yang terdampak ini bang? Kalau satu rumah yang kena, tapi satu rumah tetangganya agak sedikit berdampak, sekitar 30%. Oh, jadi ada sebelah sana juga tempat itu yang depan. sebelah juga ada. Jadi ada 3 rumah bang ya? 3 rumah ya? Dua 3 rumah apa 4 rumah? 3 yang kena. Sana juga ya? Tuh. 1, 2, 3 ya? Iya. 3 rumah. 3 rumah yang kena dampak. Kena dampak ya? Satu rumah udah hangus terbakar. 1 rumah terbakar, 3 rumah kena dampak. Ada korban jiwa nggak bang atau apa bang? Untuk korban jiwa untuk laporan sementara belum ada. Kalau diperkirakan bang untuk kerugiannya seperti apa bang? Untuk kerugian nanti kita hitung-hitung karena untuk penghitungan untuk korban sedang dialihkan ke rumah keluarga karena berumur 70 tahun. Janda berumur 70 pemilik tahun. rumah ini nenek-nenek bang? Nenek umur 70 tahun. Nggak ada berapa orang yang tinggal? Anak-anaknya 4 orang ada. Jadi langkah-langkah yang mau diambil seperti apa nih bang? Langkah-langkah yang kita ambil dari Kecamatan Juluko, khususnya Kabupaten Muaro Jambi, kita melakukan pendinginan dulu. Setelah pendinginan, setelah api sudah padam, baru kita merasakan identifikasi terkait penyebab kebakarannya. Pemilik rumah berharap mendapat bantuan dari pemerintah, sementara waktu mereka hanya dapat menumpang di rumah keluarga. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi.
Saudara, viral video siswa MTS Negeri 7 Muaro Jambi menangis saat HUT RI ke-80 gara-gara gagal tampil drum band setelah acaranya digantikan perayaan ulang tahun Camat Sungai Bahar. Viral video siswa MTS Negeri 7 Muaro Jambi menangis saat HUT RI ke-80 gara-gara gagal tampil drum band setelah acaranya digantikan perayaan ulang tahun Camat Sungai Bahar. Insiden terjadi di lapangan kantor Camat Sungai Bahar Unit 4, Desa Marga Manunggal Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Camat Sungai Bahar Agus Riyadi meminta maaf atas kejadian tersebut. Camat Sungai Bahar Unit 4 menyebutkan insiden di luar kendalinya. Ia mengaku tidak tahu ada acara ulang tahun di tengah pertunjukan HUT RI. Ulang tahunnya dirayakan secara mendadak. Saat itu tim voli binaannya baru saja juara tingkat kabupaten. Seharusnya jadwal tersebut merupakan pentas drum band MTS Negeri 7 Muaro Jambi. Insiden itu membuat para siswa dan orang tua kecewa. Akibatnya terjadi keributan dan siswa tidak jadi tampil. Terkait dengan video viral di Sungai Bahar bahwa itu adalah inisiatif dari para pemain voli yang mengapresiasi Camat Sungai Bahar karena mereka bisa menjuarai Piala Kapolres Muaro Jambi 2025. Tim putra dapat juara 1 dan tim putri juara 3. Nah, untuk mengapresiasi itu mereka punya inisiatif memberi kejutan kepada Pak Camat berupa selamat ulang tahun yang sebenarnya sudah lewat. Saya ulang tahun tanggal 16 dan kejadiannya tanggal 17. Jadi saya tidak tahu menau, tidak. Saya sudah minta maaf kepada kepala sekolah, Pak Sapuan, kepala sekolah MTS Negeri 7 dan memohon untuk tampil kembali, tapi tim drum band MTS Negeri 7 memundurkan diri. Saya rencana nanti siang akan mengkonfirmasi ke MTS Negeri 7, ketemu sama anak-anak drum band, ketemu sama kepala sekolah Pak Sapuan, terus ketemu juga sama pelatihnya dan sama wali murid. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi langsung bertindak. Camat Sungai Bahar dipanggil untuk dimintai keterangan. Sementara MTS Negeri 7 diundang khusus untuk tampil dalam acara karnaval tingkat kabupaten pada Rabu 20 Agustus 2025. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Sementara itu, saudara, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi soroti insiden siswa MTS Negeri 7 yang gagal tampil drum band saat HUT ke-80 Republik Indonesia akibat perayaan ulang tahun Camat. Anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi soroti insiden siswa MTS Negeri 7 gagal dalam penampilan drum band saat HUT RI ke-80 akibat perayaan ulang tahun Camat. Video viral siswa MTS Negeri 7 Muaro Jambi gagal tampil main drum band mendapat sorotan fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan dalam rapat paripurna Selasa siang. Perayaan ulang tahun Camat Sungai Bahar dinilai tidak etis karena mengorbankan siswa MTS Negeri 7 Muaro Jambi yang gagal tampil. Kegiatan tersebut terjadi di lapangan kantor Camat, Unit 4 Desa Marga Manunggal Jaya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kami fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang terjadi di Kecamatan Sungai Bahar, di mana penampilan drum band anak-anak kita siswa MTSN 7 Muaro Jambi diberhentikan secara sepihak oleh panitia HUT RI di Kecamatan Sungai Bahar. Kami menilai insiden ini bukan sekedar masalah teknis biasa atau miskomunikasi, melainkan cerminan dari tingkat keprofesionalan dan kurangnya etika dalam penyelenggaraan secara kenegaraan. Menghentikan penampilan anak yang telah berlatih keras demi sebuah kejutan pribadi menunjukkan sikap yang tidak menghargai pengorbanan, semangat, dan bakat mereka. Kami menilai bahwa peristiwa tersebut bukan hanya melukai perasaan anak-anak didik dan orang tua mereka, tapi juga mencederai marwah upacara kenegaraan yang seharusnya menjadi ruang penghormatan kepada para pahlawan dan wadah pendidikan karakter bagi generasi muda. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panitia pelaksana
memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang bertanggung jawab dan menjamin bahwa setiap acara, khususnya acara kenegaraan, dilaksanakan profesional dan penuh etika. Bupati Muaro Jambi memerintahkan Sekda untuk memanggil Camat Sungai Bahar Agus Riyadi, buntut siswa MTS Negeri 7 gagal tampil dalam penampilan drum band. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan Camat akan diberikan sanksi usai Sekda mendengar langsung keterangan Camat. Sebagai bentuk perhatian, siswa MTS Negeri 7 Muaro Jambi akan diundang untuk penampilan drum band pada karnaval tingkat kabupaten pada Rabu 20 Agustus. Ya, jadi instruksi Pak Bupati kemarin pada kami untuk segera memanggil klarifikasi terhadap kejadian yang ada di Kecamatan Sungai Bahar ya. Jadi pagi ini saya beserta anggota Majelis Kode Etik Kabupaten Muaro Jambi sudah manggil Camat untuk klarifikasi. Jadi hasil dari klarifikasi itu nanti akan kita rapatkan dan kita sudah bisa menyimpulkan lah kira-kira apa yang akan kita berikan sanksi terhadap Camat itu. Camat Sungai Bahar Agus Riyadi telah menyampaikan permintaan maaf, menyebut kejadian tersebut di luar kendalinya karena inisiatif tim voli binaannya yang sebelumnya juara tingkat kabupaten. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana dari Presiden Prabowo Subianto kepada 1.155 orang ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Pemberian tanda kehormatan ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada para ASN agar lebih produktif. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana dari Presiden Prabowo Subianto kepada 1.155 orang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemberian tanda kehormatan dilakukan untuk memberikan semangat kepada para ASN agar lebih produktif. Pemberian tanda kehormatan digelar di Gedung Negara Gerahadi Senin siang. Penyematan Satya Lencana dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyematkan langsung anugerah tanda kehormatan Satya Lencana kepada para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prosesi penyematan Satya Lencana dilakukan dalam 6 sesi dengan total jumlah penerima sebanyak 1.155 orang kategori masa kerja 30, 20, dan 10 tahun. Kita untuk tahun ini dapat dari Setnek itu 1.155. Ada peningkatan nggak Bu itu Bu dari tahun sebelumnya? Dari tahun ke tahun kita meningkat ya, karena terus terang hanya Jawa Timur yang sudah terintegrasi dengan Setnek BKD-nya, sehingga pengusulan itu menjadi lebih cepat ya. Dan ini disematkan secara pribadi oleh Ibu Gubernur ya, dan kita bagi ada 2 sesi tanggal 13 dan tanggal hari ini 18. Tanggal 13 itu bersamaan dengan Presiden menyematkan Satya Lencana juga di Istana Negara. Penyematan Satya Lencana dilakukan untuk memberikan motivasi kepada ASN di lingkungan Provinsi Jawa Timur agar lebih produktif melayani masyarakat. Kika Madona, Kompas TV Surabaya. Di hari ulang tahun RI ke-80, masih ada wilayah di tanah air yang belum teraliri listrik PLN. Salah satunya Dusun Gragai, Desa Lagan Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini listrik masih menjadi barang yang mahal bagi masyarakat di Dusun Gragai. Di hari ulang tahun RI ke-80, masih ada wilayah di tanah air yang belum teraliri listrik. Salah satunya Dusun Gragai, Desa Lagan Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini listrik masih menjadi barang mahal bagi masyarakat di dusun tersebut. Dusun ini dihuni 70 kepala keluarga yang terdiri dari 2 RT, yaitu RT 18 dan RT 19. Masyarakat di Dusun Gragai masih belum bisa merasakan kemerdekaan yang semestinya. Ironisnya, wilayah Dusun Gragai ini berada tidak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten. Kini, masyarakat Dusun Gragai belum menikmati aliran listrik PLN dan mereka mendambakan sejak puluhan tahun lalu.
Bagi masyarakat Dusun Geragai, listrik adalah barang langka yang juga mahal. Jika malam, mereka memanfaatkan lampu teplok dan lilin untuk penerangan. Sebagian warga di perkampungan ini mengandalkan mesin diesel dan genset untuk penerangan. Namun karena keterbatasan ekonomi, pemakaian aliran listrik sangat terbatas. Warga harus merasakan kegelapan karena tidak memiliki uang untuk membeli bahan bakar. Namun di sisi lain, sebagian warga Dusun Geragai juga mengandalkan panel surya sederhana untuk listrik. Namun panel surya tersebut tak dapat berfungsi jika turun hujan. Warga Dusun Geragai pun berharap pemerintah dapat segera memasang jaringan listrik, karena kehadiran aliran listrik PLN begitu sangat berarti bagi masyarakat di Dusun Geragai. Ya, kami di sini setiap malam ya pakai diesel, kadang juga kalau tergantung lah kadang keadaan minyak, kalau ada juga gelap. Cuman harap kami ke depan semoga pemerintah bisa mengajukan atau kami masuk listrik gitu nah. Baik jalan sama listrik, itu harapan kami. Kondisi seperti ini sudah berapa lama, Bu? Udah lama. Sudah sebelum kami lahir udah kayak gini. Semenjak yang tertua kan sampai kini belum tersentuh sama listrik. Iya. Bu, listrik ini hidup berapa jam sehari, Bu? Kami dari jam 6 sampai sekitar jam 10, jam 9-10 lah. Jam 6 sore ya? Ya, dan jam sore, malam. Kalau siang enggak. Kalau siang berarti tidak ada listrik, Bu ya? Enggak ada. Kami ya dari pihak dari Dusun Geragai memohon kepada pemerintah semoga kami dusun kami dapat diajukan masukan PLN untuk ya mudah-mudahan ya bulan depan atau tahun depan mudah-mudahan ada pemasukan PLN gitulah. Harapan kami selaku warga Dusun Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi kepada pemerintah seperti yang pernah dulu dijanjikan di tahun 2026 akan dimasukkan PLN untuk Dusun Geragai ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama pemerintah sehat, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kami selaku warga mengharapkan kepada pemerintah, berharap penuh mudah-mudahan apa yang disampaikan kemarin bisa terlaksana pada tahun ini. Selain fasilitas penerangan listrik, masyarakat di Dusun Geragai juga belum tersentuh pembangunan jalan beraspal. Akses jalan yang layak dan mulus hingga kini belum dinikmati oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain pejabat kabur usai tabrak warga hingga tewas. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.